Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Saipudin SPD, nama peserta PPG 201 500147463, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja atau ujian praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan agar senantiasa melaksanakan pembelajaran. Silakan dipimpin dulu untuk berdoa sebelum mengawali pembelajaran. Siap, sebelum belajar kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih Anda dan Beril telah memimpin doa. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Yang hadir? Baik, mudah-mudahan siswa yang sakit kita doakan mudah-mudahan semoga cepat sembuh, juga agar bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian tadi ada kabar bahwa Rania izin. Kemudian yang selanjutnya, agar lebih semangat lagi, silakan kita lakukan yel-yel, yaitu tepuk semangat. Masih ingat kan? Masih, Pak. Baik, silakan dipimpin dulu Ananda Pak Ujan. Tepuk semangat. Semangat. Baik, semuanya mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk belajar. Yang selanjutnya, yaitu apakah masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ada yang tahu kita belajar apa minggu kemarin? Iya, silakan Anda Beril. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian yang selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang materi. Ada yang tahu materi apa? Ada yang tahu materi apa? Perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Betul, Anda Pak Ujian, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba siswa amati gambar yang ada di PowerPoint. Adakah siswa yang melakukan kegiatan atau melakukan penerapan dalam kehidupan di lingkungan keluarga seperti ini? Sudah dilakukan? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini siswa silahkan mengamati tayangan gambar, kemudian silakan siswa untuk menanggapi gambar yang ada di PowerPoint. Silakan, siapa yang akan menyampaikan tanggapannya terlebih dahulu? Silakan. Fauzan, Pak, menghormati orang tua, perilaku sesuai dengan di lingkungan keluarga. Baik, bagus. Silakan yang lainnya, gambar yang lain. Mega, Bapak. Ya, silakan Anda Mega. Mengikuti upacara di sekolah, perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Bagus. Nah, untuk saat ini kita belum bisa melaksanakan yaitu upacara bendera dikarenakan masih masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan
tahun depan kita sudah bisa melaksanakan upacara bendera. Baik, yang lainnya, gambar yang lainnya silakan yang mau menanggapi. Yang nomor 3 itu ke perilaku sesuai normanya sedang melaksanakan gotong royong masyarakat untuk membetulkan rumah. Baik, betul. Isrina izin menambahkan Pak Baik, silakan. pada gambar ketiga terdapat budaya tertib siswa yang sedang melaksanakan upacara dengan tertib dan rukun. Bagus. Materi yang selanjutnya yaitu Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi inti. Yang pertama, KI satunya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang selanjutnya, kompetensi dasar, yaitu 3.2-nya memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang 4.2-nya mengampanyekan perilaku sesuai norma. Yang 4.2-nya mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.5 menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan aplikasi Google Meet, WhatsApp, dan aplikasi Google Classroom, diharapkan. Baik, yang selanjutnya, instrumen penilaian. Kemudian yang selanjutnya, untuk kegiatan motivasinya, setelah pembelajaran ini, Bapak berharap kalian dapat membiasakan diri untuk menaati aturan dimanapun kalian berada, entah itu di lingkungan keluarga, di masyarakat, di sekolah, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Siswa jangan takut melangkah karena jarak 1.000 mil dimulai dari 1 langkah. Kemudian, Bapak mengajak kepada siswa untuk mengamati tayangan video pendek. Untuk itu, silakan disimak. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Bersatu, keselamatan,
Nomor 1. Layanan ini dipersembahkan oleh Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0-15 tahun. Baik, itu video tentang lalu lintas yang barusan kita amati. Nah, yang selanjutnya silakan siswa diminta untuk menanggapi video tersebut. Silakan jika ada yang akan menanggapi hasil video tersebut. Silakan, dari siapa? Mega Bapak, Baik, silakan adalah Mega. gunakan helm saat berkendara, menyeberang di zebra cross, selalu melihat kanan kiri sebelum menyeberang, berjalan di lajur kiri, berkendara saat cukup usia dan taati peraturan di lalu lintas. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ananda Mega. Silakan yang lainnya jika ingin menambahkan. Pak Fauzan izin menambahkan, Baik, silakan Ananda Paujan. pelanggaran yang terjadi pada video tersebut adalah tidak memakai helm, lalu menyeberang sembarangan. Baik, Saya izin menambahkan lagi, Bos. silakan. Tidak menggunakan helm adalah Baik, silakan. Yang lainnya untuk menambahkan, untuk mengomentari, silakan. Silakan Nisrina, Rifki. Nisrina, Bapak izin Baik, menambah. silakan. Pada video tersebut terjadi pelanggaran norma hukum karena tidak menaati peraturan lalu lintas yang menyebabkan bahaya kepada orang lain. Karena itu, taati peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Dengan cara patuhi batas kecepatan maksimum, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan pakailah helm. Oke, baik, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang lainnya silakan Beril atau Ismi. Pak izin menambahkan lagi, boleh Pak? Boleh, tapi nanti setelah siswa yang lain kebagian dulu. Di sini ada beberapa siswa yang belum menanggapi, nanti boleh ditambahkan oleh Pak Ujan. Silakan Rifki Sony. Gunakanlah helm saat berboncengan. Ya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Sudah, Kak. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kemudian Ismi silakan untuk menambahkan. Kita tidak peraturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah, tidak memainkan HP saat berkendara, tidak berkendara di trotoar, dan selalu periksa perlengkapan motor seperti spion, harus terpasang lampu sen untuk tanda belok, tidak masuk ke jalur yang melawan arah. Bagus, terima kasih. Kemudian Beril Angga silakan. Pak Suci izin. Silakan Suci. Apa manfaat mentaati lalu lintas? Baik, apa manfaat mentaati lalu lintas? Apakah ada yang mau jawab? Mega Bapak, Baik, silakan Mega. menjaga keselamatan dari jalan raya, menjaga ketertiban di jalan raya, mencegah terjadinya kemacetan, menjadi teladan sebagai pengendara yang baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami oleh. Baik, yang selanjutnya Bapak lanjutkan, yaitu kita lihat dulu video berikut ini. Silakan disimak video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring PPKN kelas 7. Bab 2, Norma dan Keadilan. Dengan subbab materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku muncul bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat seharusnya menjadi kebiasaan dan muncul karena adanya kesadaran diri. Dimanapun berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membiasakan sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu. Yang kedua, budaya tertib. Dan yang ketiga, budaya bersih. Bisa menjelaskan ketaatan itu apa? Kira-kira ketaatan itu apa ya? Nisrina izin menjawab, Bapak. Baik, silakan Nisrina. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Baik, terima kasih. Silakan siswa yang lain jika ada yang mau menanggapi kembali. Ada? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup? Baik, kalau sudah,
Yang selanjutnya kita lanjutkan, yaitu untuk pembahasan diskusi sudah dilakukan 2 hari yang lalu sebelum pelaksanaan UKIN praktik pembelajaran. Nah, oleh karena itu, silakan dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempersiapkan diri, yaitu mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan 2 hari sebelum UKIN. Silakan, ada yang mau menampilkan? Silakan, ada yang mau mempresentasikan? Silakan, Rifki Sony. Budaya malu. 1. Menghormati orang tua. 2. Sopan kepada orang tua. 3. Menjaga nama baik keluarga. 4. Mengikuti aturan yang disepakati keluarga. 5. Berbicara sopan kepada orang tua. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ananda Rifki Sony. Tepuk tangan dulu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan ke Rifki Sony, silakan dari kelompok lain. Pak, kelompok 3 izin bertanya. Baik, silakan Ananda Paujan. Apa itu budaya malu, Pak? Apa itu budaya malu? Silakan Ananda Rifki Sony untuk menjelaskan. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir ke sekolah. Baik, itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kelompok 3. Baik, tepuk tangan dulu sekali lagi. Yang selanjutnya kelompok 2, silakan untuk kelompok 2 bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusi di lingkungan sekolah. Perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah. Perilaku sesuai normanya, 1. Kehadiran siswa minimal 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2. Membersihkan lingkungan sekolah. 3. Membuang sampah di tempatnya agar sekolah tidak kotor. 4. Mematuhi peraturan sekolah. 5. Tidak mengecat rambut. 6. Menyapa guru. 7. Tidak bolos sekolah. Bagus, terima kasih. Silahkan jika tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke kelompok 2, silakan Bapak beri waktu. Nisrina izin bertanya, Pak. Silakan Nisrina. Apa saja manfaat budaya tertib? Apa saja manfaat budaya tertib? Silakan untuk Ananda Beril atau Ismi untuk menjawab. Terbebas dari hukuman atau sanksi, menjadi pribadi disiplin, hati menjadi bersih dan tentram, kebersihan terjaga menjadi siswa teladan. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kelompok 3 ya. Oke, yang selanjutnya adalah kelompok 3, presentasi kelompok 3, silahkan dipersiapkan. Budaya bersih adalah sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Contoh, tidak mencontek ketika ulangan, berkata jujur, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menerima suap, tidak menjelek-jelekan orang, tidak membuang sampah sembarangan, rajin membersihkan rumah, bersih dalam berpakaian, mandi sebelum ke sekolah, membersihkan kelas, piket kelas, cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi dari kelompok 3? Silakan. Atau sudah cukup? Apa manfaat budaya bersih? Apa manfaat budaya bersih? Silakan. Nisrina izin menjawab, Pak. Baik, silakan Nisrina. Bentar. Pak Fauzan izin menjawab. Oh, baik, silakan Ananda Paujan. Manfaat dari budaya bersih yaitu hidup tidak gelisah, hidup menjadi tentram dan nyaman. Baik, mau ditambahkan lagi oleh Nisrina?
bebas dari polusi udara, terhindar dari penyakit disebabkan oleh lingkungan kotor serta tidak sehat, sumber air menjadi bersih dan aman untuk dikonsumsi. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Rifki Sony dari kelompok 1. Yang selanjutnya ini slogannya. Kemudian yang selanjutnya, mari kita simpulkan terlebih dahulu materi yang telah kita bahas pada hari ini. Silakan, ada yang kita sepakati, ada yang mau menyimpulkan? Pak Ujan izin menyimpulkan, Pak. Adalah Pak Ujan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, sebagai warga negara juga warga masyarakat, kita harus mematuhi aturan atau norma yang berlaku untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, kerukunan, sehingga negara menjadi aman. Baik, silakan untuk yang lainnya untuk menambahkan kesimpulan. Jika ada yang mau menambahkan, silakan. Untuk siswa yang lainnya, Rifki Sony, silakan. Mega izin, Pak. Baik, tepuk tangan dulu, silakan. Oke, silakan untuk ditambahkan. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan terhadap baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Yang belum menyampaikan, silakan dimulai dari Suci, silakan. Beril. Ismi. Ya, silakan. Budaya malu adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat karena rasa malu adalah kontrol alami manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, aturan, atau norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi tadi sudah disepakati, sudah disimpulkan. Jadi di sini adalah yang pertama kita harus yaitu mentaati peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memiliki sikap budaya apa? Satu, budaya malu, Pak. Ya, yang kedua budaya Tertib. Yang ketiga Budaya bersih. Baik. Kemudian ada tadi disebutkan ada dua faktor ya. Faktor apa saja tadi? Yang pertama? Faktor pribadi dan faktor lingkungan. Betul. Oke, baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada hari ini yang telah kita bahas bersama, kita sepakati, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga kita semua bisa mentaati norma yang berlaku di masyarakat agar hidup kita menjadi lebih aman, nyaman, dan tentram, Pak. Betul, terima kasih. Yang selanjutnya kita melakukan refleksi. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan diri. Satu, pertama, apa yang telah siswa pelajari hari ini? Tadi telah disebutkan pada kesimpulan. Silakan. Kira-kira apa saja tadi yang saya pelajari? Perilaku norma di kehidupan sehari-hari, Pak. Oke, bagus. Kemudian yang lainnya? Silakan yang lainnya. Silakan Mega. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Pak, Fauzan izin menambahkan lagi. Boleh. Tadi belajar perilaku norma di lingkungan keluarga, perilaku norma di lingkungan masyarakat, dan perilaku norma di lingkungan negara. Oke. Lalu tentang budaya-budaya, Pak. Oke. Nah, sekarang ada siswa yang lainnya, Suci,
Nisrina dan Mega, silakan boleh ditambahkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Tambahkan, silakan ditambahkan setelah Ananda Paujan menyampaikan materi apa saja yang telah dipelajari. Silakan oleh siswa yang lain, apa saja yang telah dipelajari. Ismi, silakan Ismi. Beril, Rifki Sony, Mega, Nisrina, Suci, silakan ditambahkan materi apa yang telah kita pelajari. Cukup? Pak Fauzan izin menambahkan lagi, Pak. Silakan Anda Paujan. Tadi belajar mempengaruhi kesadaran kepatuhan terhadap norma di masyarakat juga, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian, terima kasih. Kemudian yang keduanya, adakah yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana? Sudah paham, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan kalian melaksanakan pembelajaran hari ini? Jadi setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kira-kira perasaan kalian bagaimana setelah kita belajar tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana perasaannya? Pak Fauzan izin, Pak. Baik, silakan. Perasaan Fauzan setelah belajar daring ini yaitu senang, Pak, karena pembelajarannya kreatif dan inovatif. Terima kasih. Silakan yang lainnya untuk menanggapi setelah Pak Ujian. Silakan yang lainnya. Ada? Mega silakan atau Nisrina. Silakan Suci. Rifki, silakan. Maaf Bapak, pertanyaannya apa? Soalnya sinyalnya jelek. Oh iya. Bagaimana perasaan kalian melaksanakan pembelajaran hari ini? Perasaannya senang dan seru. Kenapa senang alasannya? Karena pelajarannya menarik. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini? Silakan siswa untuk menyampaikannya. Boleh diwakili oleh beberapa orang saja, silakan. Atau mau menyampaikan semuanya juga boleh, silakan. Nisrina, Pak. Baik, Ananda Nisrina, silakan. Kelebihan dari pembelajaran hari ini adalah bisa menambah pengetahuan kita. Baik, terima kasih. Kekurangannya? Tidak ada. Oh, oke, baik. Yang lain ada? Fauzan, Pak izin. Silakan. Kekurangannya paling terkendala sinyal aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ananda Pak Ujian. Untuk selanjutnya, silakan siswa melakukan tes evaluasi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi melalui WA. Di situ silakan untuk tokennya sudah ada juga. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Siap, Pak. Untuk yang selanjutnya, Bapak sampaikan yaitu untuk pertemuan berikutnya bacalah buku praktek PPKN tentang perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada halaman 64 dan 68. Silakan siswa hasil dari literasinya dituliskan di buku catatan. Kemudian jika ada siswa yang belum paham tentang materi tersebut, silakan diberikan waktu. Apakah sudah paham semuanya? Fauzan, alhamdulillah sudah paham, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
bagi kita semua, dan juga senantiasa kita tetap harus menjaga kesehatan agar kita dapat melaksanakan pembelajaran pada minggu depan. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh siswa. Silakan jika ada yang memimpin doa. Pak Ujian ingin memimpin doa, Pak. Baik, silakan Anda Pak Ujian. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.